ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hormat dari organisasi kemahasiswaan. Akal sehat ini pemicunya adalah dendam, merasa tertindas, hingga tidak ada yang peduli. Percakapan kalangan mahasiswa lintas Fakultas Universitas Udayana. Mulai dari tragedi peledakan di SMA. Tangkapan layar percakapan itu viral. Siswi kelas 2 SMP inisial AK memilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung. Bagi kesehatan mental, fisik, bahkan Kasus perundungan kembali dialami seorang siswa kelas 1 sekolah menengah pertama negeri 19. Sedang ramai diperbincangkan di sosial media. Kasus perundungan kini marak sekali terjadi di lingkungan pendidikan. Lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat nyaman dan juga aman untuk menimba ilmu, kini menjadi momok yang menakutkan bagi para korban perundungan. Bersama saya, Kita Nur Aziza dengan NIM A1A22405, saya akan membuat video pembahasan mengenai permasalahan pendidikan di Indonesia dengan judul Pembulian atau Perundungan di Lembaga Pendidikan. Pernahkah kalian merasa takut ketika akan pergi ke sekolah? Atau mungkin kalian melihat teman sebaya kalian sedang menjadi korban dari perundungan? Masalah perundungan atau pembulian bukanlah masalah yang kecil. Ini adalah krisis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental, prestasi belajar, dan juga masa depan bagi para generasi muda. Pembulian yang dilakukan di lingkungan pendidikan adalah tindakan yang agresif yang dapat mencakup kekerasan fisik, verbal, sosial, dan juga cyberbullying. Pembulian sendiri juga memiliki dampak yang destruktif pada korban, pelaku, dan juga saksi. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan mental dan juga fisik serta penurunan prestasi akademis. Menurut data menunjukkan kasus bullying di Indonesia meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun dengan tingkatan yang mengkhawatirkan karena sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan juga aman, bukan menjadi tempat yang menjadi ancaman. Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN Gunawan, selaku pemandu acara, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak meningkat tajam pada tahun 2024 dengan kenaikan lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 31% merupakan kasus perundungan yang banyak terjadi di satuan pendidikan, mulai dari tingkatan menengah hingga ke perguruan tinggi. Menurut KPAI dan juga JPPI, jumlah kasus bullying di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2024 meningkat secara drastis, di mana pada tahun 2020 kasus bullying di Indonesia mencapai 91 kasus. Lalu pada tahun 2021 naik menjadi 142 kasus. Pada tahun 2022 sebanyak 194, dan pada tahun 2023 kasus bullying di Indonesia mencapai 285, dan pada tahun 2024 mencapai 573 kasus bullying di Indonesia. Hal ini menunjukkan kekhawatiran kita sebagai masyarakat terkait kasus perundungan yang ada di Indonesia pada lingkungan pendidikan. Menurut Hetty Novitasari dan kawan-kawan dalam Siti Latifah, bullying dapat dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama, kontak fisik langsung, di mana merupakan jenis bullying yang kasat mata. Siapa saja dapat melihat tindakan bullying ini karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korban. Contoh tindakannya yaitu berupa memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencubit, mencakar, merusak barang orang lain yang juga termasuk dalam tindakan bullying. Yang kedua, kontak verbal langsung, di mana jenis bullying ini juga dapat terdeteksi karena terdengar oleh kita. Contoh tindakan bullying ini yaitu memaki, menghina, menuduh, memfitnah, mempermalukan di depan umum, serta menyebar gosip. Yang ketiga, perilaku non-verbal langsung, di mana perilaku bullying ini dapat terlihat dan terdengar oleh kita jika kita awas dalam menghadapinya. Contoh tindakan bullying ini yaitu melihat dengan sinis, mengejek, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan. Lalu yang keempat, perilaku nonverbal tidak langsung. Contoh perilaku bullying ini yaitu dengan mendiamkan seseorang, mengucilkan dan juga mengabaikan. Yang kelima ada cyberbullying, di mana tindakan menyakiti
orang lain dari sarana elektronik. Contoh perilakunya yaitu mengomentari postingan korban dengan menghina, menyebarkan video intimidasi, serta pencemaran nama baik lewat sosial media. Yang terakhir, adanya pelecehan seksual, di mana tindakan ini dikategorikan perilaku agresif fisik atau verbal. Perundungan di lingkungan pendidikan bisa terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang, pengaruh lingkungan dan juga pergaulan yang salah, serta faktor internal pada diri pelaku seperti kurangnya rasa empati dan juga keinginan untuk mendapatkan perhatian menjadi faktor penting dan juga pendukung dari adanya perundungan tersebut. Selain itu, seringkali perundungan dianggap wajar dan juga minimnya pengawasan serta pengetahuan yang efektif untuk menanganinya juga menjadi penyebab maraknya perilaku tersebut. Perundungan bisa berujung pada dampak psikologis serius bagi para korbannya maupun pelaku. Dampak yang paling seriusnya yaitu dapat menyebabkan kematian atau bunuh diri. Upaya pencegahan dan juga penanggulangan dari pembulian atau perundungan yang ada di lingkungan pendidikan. Yang pertama, mencegah perundungan dengan menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan juga tanggung jawab sosial sejak dini. Yang kedua, menerapkan sistem pelaporan yang aman dan juga dapat dipercaya, sehingga siswa merasa nyaman saat melaporkan adanya tindakan bullying. Yang ketiga, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan juga proaktif dalam mencegah perundungan. Keempat, keluarga harus berperan penting dalam membangun karakter anak dan juga mengawasi perilaku mereka. Lalu, jika terjadi di sekolah, lapor ke pihak sekolah atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Melaporkan kasus kekerasan pada anak juga dapat dilakukan melalui hotline SAPA 129 atau telepon 129 dan juga WhatsApp 08111 129 129. Berita yang saat ini sedang viral atau booming terkait kasus pembulian atau perundungan yang dialami oleh seorang mahasiswa dari Universitas Udayana, yaitu Saudara Timothy Anugrah Saputra. Dugaan bullying yang dialami oleh Saudara Timothy menjadi perbincangan publik setelah kematiannya pada Oktober 2025 lalu. Karena adanya beredar obrolan mahasiswa di grup WhatsApp yang berisi ejekan serta ucapan tidak empatik terhadapnya. Meskipun insiden tersebut beredar luas dan menimbulkan simpati, pihak kepolisian dan juga kampus menyatakan belum ada bukti yang kuat yang menghubungkan bullying tersebut secara langsung sebagai penyebab utama kematian Timothy. Serta kasus ini masih dalam penyelidikan mendalam. Lalu bagaimana rangkuman dugaan dari bullying terhadap Saudara Timothy tersebut? Rangkuman dugaan bullying terhadap Saudara Timothy yaitu di mana sejumlah mahasiswa mengolok-olok Saudara Timothy di dalam grup WhatsApp mereka. Setelah kematiannya, beredar percakapan yang berisi ucapan tidak empatik terhadap Saudara Timothy. Lalu bagaimana respon kampus? Dari pihak FISIP Universitas Udayana menggelar malam renungan dan juga doa untuk Timothy serta menindaklanjuti kasus ini dengan membentuk Satgas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan. Lalu apa motif dibaliknya? Bullying menjadi sorotan utama publik sebagai dugaan motif dibalik kematian Saudara Timothy. Meskipun begitu, polisi belum dapat memastikan hubungan langsung antara keduanya. Lalu bagaimana sanksi yang akan didapat oleh para perundung dan juga para pembuli di lingkungan pendidikan? Ancaman pidana atas pelanggaran ditentukan pada pasal 76C yang diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang mencangkup, pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 juta. Yang kedua, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jika mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Ketiga, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, jika anak meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda sebanyak Rp3 miliar.
Terakhir, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya. Pasal 76B juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan pasal 77 dan 77B, orang yang melanggar aturan pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan, termasuk yang masih di bawah umur.